Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku mau tanya nih, dari kalian ada yang tahu nggak sih tentang definisi lahan basah? Dan tanaman apa aja sih yang bisa tumbuh pada lahan basah? Dan kira-kira apakah ada pengaruh tanaman tersebut terhadap hormon dan psikologis kita? Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang definisi lahan basah, kemudian tanaman yang bisa tumbuh pada lahan basah, salah satunya yaitu menjadi pokok bahasan kami yaitu adalah jagung, dan pengaruhnya terhadap hormon dan psikologis. Daripada makin penasaran, yuk langsung simak aja video dari kami. Sebelum masuk ke pembahasan video, izinkan aku memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Layla Lasana, dengan NIM 23110152200008. Lalu yang kedua ada Sada Maulida dengan NIM 23110152200009. Lalu ada Rahmi Sophia dengan NIM 23110152200010. Lalu ada Safa Aulia Rahma dengan NIM 23110152200011. Lalu yang terakhir ada Elva Nurdiana dengan NIM 23110152200007. Halo, perkenalkan nama saya Rahmi Sophia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian lahan basah, pengertian hormon dan psikologis, serta peran lahan basah terhadap hormon dan psikologis. Pengertian lahan basah. Lahan basah dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah yang secara periodik atau terus-menerus tergenang oleh air, baik secara alami maupun buatan, dan memiliki kondisi tanah yang khas seperti tanah yang jenuh air atau terendam air secara permanen atau sebagian besar tahun. Lahan basah mencakup berbagai tipe lingkungan seperti rawa, layak, rawa garam, dan lahan basah pantai, serta berbagai bentuk seperti danau, sungai, rawa, dan laut pasang surut. Menurut konvensi Ramsar, lahan basah juga mencakup perairan dangkal, air tawar, dan air laut, termasuk zona basah yang terpapar oleh pasang surut dan laut dangkal yang luas. Hormon adalah sebuah zat kimia yang diproduksi oleh tubuh, lebih tepatnya oleh kelenjar endokrin, dan berperan untuk mengontrol dan mengatur aktivitas sel atau organ tertentu. Sedangkan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Jadi, hormon psikologis dapat diartikan sebagai hormon yang mempengaruhi aspek psikologis seseorang, seperti hormon stres yang dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Peran lahan basah terhadap hormon dan psikologis. Keberadaan lahan basah telah terbukti memiliki peran positif terhadap kesehatan mental manusia. Biodiversitas pada lahan basah akan memberikan nilai terapeutik, nilai kemudahan, nilai kewarisan, nilai spiritual, dan nilai keberadaan. Nilai terapeutik dapat diartikan sebagai potensi lahan basah untuk terapi terhadap mental manusia. Terapi yang didapat pada lahan basah dapat ditinjau dari segi visual dan suara. Penelitian terkait dampak lahan basah terhadap ketenangan masyarakat mulai banyak dilakukan. Sebagai contoh, seorang peneliti bernama Mount dalam programnya Wetlands for Well-being menyatakan bahwa lahan basah memberikan dampak yang positif dalam penurunan kegelisahan dan depresi. Perkenalkan, saya Safa Aulia Rahmah dengan NIM 23110152200011. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu jagung. Jadi jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Jagung juga banyak digemari orang-orang karena tanaman jagung itu sendiri tidak membutuhkan perawatan intensif dan dapat ditanam di hampir semua jenis tanah. Resiko kegagalan bertanam jagung pun sangat kecil dibanding tanaman palawijaya lainnya. Kondisi yang paling sesuai untuk menanam jagung itu adalah kondisi tanah sedang lembab, sehingga lahan basah pun cocok untuk penanaman jagung. Nah, lahan basah memiliki peran penting dalam budidaya jagung karena jagung merupakan tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang cukup selama pertumbuhannya. Lahan basah biasanya memiliki ketersediaan air yang lebih tinggi, baik dari hujan maupun dari sumber air lainnya, sehingga cocok untuk pertumbuhan jagung. Selain itu, sistem akar jagung yang dangkal membuatnya lebih cocok untuk tumbuh di lahan basah. Oleh karena itu, lahan basah seringkali dipilih untuk menanam jagung.
terutama di daerah yang memiliki pola curah hujan yang baik atau di mana irigasi tersedia. Nah, selain penanaman yang mudah, jagung digemari oleh orang-orang banyak dikarenakan jagung itu sendiri memiliki nutrisi yang bagus untuk hormon tubuh manusia, sehingga jagung juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis manusia. Contohnya nih, jagung kan punya sumber karbohidrat kompleks, serat, vitamin, terutama B6 dan folat. Nah, misalnya pada vitamin B6, vitamin B6 itu penting untuk sintesis neurotransmitter seperti serotonin yang mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan psikologis manusia. Serat dalam jagung juga membantu mengatur kadar gula darah yang juga berpengaruh pada keseimbangan hormon insulin dan metabolisme energi serta dapat mempengaruhi suasana hati. Jagung juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan makanan pokok lainnya. Misalnya nih, jagung mempunyai serat yang tinggi sehingga penting untuk pencernaan yang sehat dan dapat membantu mengontrol kadar gula dalam darah. Kemudian juga jagung sebagai sumber energi yang dimana karbohidrat kompleks dalam jagung memberikan sumber energi yang stabil dan tahan lama. Membuatnya jagung itu cocok sebagai makanan pokok untuk menjaga stamina sepanjang hari. Kemudian jagung juga sebagai kandungan nutrisi yang dimana jagung mengandung sejumlah nutrisi penting seperti vitamin B kompleks, vitamin C, dan mineral seperti magnesium dan fosfor. Dengan ini juga membantu dalam menjaga kesehatan tulang, otot, dan sistem saraf. Nah, selain itu dalam variasi pengolahan, jagung itu sendiri dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tepung jagung, polenta, atau popcorn sehingga memberikan variasi dalam menu diet. Kemudian ketersediaan jagung juga dapat ditemukan dengan mudah di banyak daerah seperti yang saya sudah sampaikan tadi, karena kan jagung itu mudah untuk ditanam. Kemudian dengan kelebihan-kelebihan ini, jagung bisa menjadi pilihan yang baik sebagai makanan pokok dalam diet sehari-hari, terutama bagi mereka yang mengutamakan kesehatan dan keanekaragaman dalam pola makan mereka. Sebelumnya, perkenalkan saya Elva Nurdiana dari kelompok 8 dengan nomor NIM 2311015220007. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja hormon pada jagung. Tanaman jagung Zeamais memiliki berbagai mekanisme hormonal yang mengatur pertumbuhannya. Berikut adalah penjelasan mengenai cara tanaman jagung dari sudut pandang hormonal. Di sini ada beberapa contoh hormon, yaitu hormon sitokini, hormon giberelin, dan hormon auksin. Hormon sitokini sendiri cara kerjanya yaitu merangsang pembelahan sel dan mempengaruhi pertumbuhan tunas dan daun. Hormon ini juga berperan dalam pembentukan cabang dan pembelahan sel di daerah meristematik. Hormon giberelin yaitu mendorong pertumbuhan batang dan memicu pembungaan. Cara kerjanya pada jagung, hormon ini membantu mengatur perpanjangan sel dan pembelahan sel, serta mempengaruhi perkecambahan biji. Hormon auksin sendiri cara kerjanya yaitu berperan dalam memanjangkan sel, diferensi sel, dan pembentukan akar. Pada jagung, auksin mengatur pertumbuhan akar dan batang, serta merangsang perkembangan bunga dan buah. Kemudian berikutnya yaitu ada hormon etilen dan hormon asam abisat. Hormon etilen sendiri cara kerjanya yaitu mempengaruhi pematangan buah, pembungaan, dan respon terhadap stres. Pada jagung, etilen ini terdapat dalam pematangan biji dan reaksi tanaman terhadap tekanan mekanisme atau lingkungan. Kemudian hormon asam abisat ini cara kerjanya yaitu respon tanaman terhadap stres seperti kekeringan dan juga dingin. Pada jagung, ABA membantu mengatur penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air. Dengan regulasi hormonal yang efisien, tanaman jagung mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, mempertahankan produktivitas yang juga pengetahuan ini penting untuk sebuah praktik pertanian dan manajemen guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Perkenalkan, saya Sada Maulida dengan NIM 2311015220009. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon apa saja yang bisa terpengaruh setelah kita mengkonsumsi jagung. Pertama ada insulin.
Konsumsi jagung dapat membantu untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah sehingga dapat memicu pelepasan insulin oleh pankreas. Hal ini dapat membantu untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara memfasilitasi pengambilan glukosa oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya ada leptin dan grelin. Leptin merupakan hormon yang mengatur rasa kenyang, sedangkan grelin merupakan hormon yang merangsang rasa lapar. Kedua hormon ini dapat terpengaruh oleh konsumsi jagung. Konsumsi jagung yang kaya akan serat dapat meningkatkan rasa kenyang karena kandungan seratnya. Hal ini dapat membantu melepaskan leptin sekaligus menurunkan produksi grelin dalam tubuh. Ini bisa membantu dalam mengatur nafsu makan dan berat badan. Terakhir ada kortisol. Kandungan senyawa antioksidan seperti vitamin C dan E dapat membantu untuk mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, sehingga kadar hormon kortisol atau hormon yang dihasilkan ketika stres juga ikut menurun. Hal ini dapat membantu untuk menjaga metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu tadi video dari kami, penjelasan tentang lahan basah, lalu tanaman jagung yang menjadi salah satu tanaman yang bisa tumbuh pada lahan basah dan pengaruhnya terhadap hormon dan psikologis. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu baru bagi kalian, dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.